Saya sedang bersama puluhan aktivis Greenpeace Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah, Lembaga Bantuan Hukum Kota Palangkaraya, dan Save Our Borneo, wilayah lahan Singkong Food Estate yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan, hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Masyarakat kehilangan ruang hidupnya. Bibit lokal sulit untuk ditemukan. Bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan, di mana implementatornya adalah PT Agrinas, yang dimana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, khususnya yang hari ini ada di Mesir pada forum COP27 dan nanti di Indonesia pada forum G20, untuk segera mengambil aksi nyata mengatasi krisis iklim. Salah satunya adalah dengan cara menghentikan deforestasi dan menyelamatkan hutan tersisa yang saat ini ada di Indonesia. Salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan. Proyeknya kemudian gagal. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan? Begini Bu, setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Yang jadi korban rakyat, Pak. Masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan. Kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orangutan menurut analis dari ahli dan pemerintah. Lalu, siapa yang diuntungkan? Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri, dibantu dengan sejumlah perwira. Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya. Di antaranya adalah 3 pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin. Menurut para ahli, ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri. Kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendanai program lumbung pangan Kemhan ini. Dalam proposal itu, Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini. Siapa yang menulis proposal tersebut? Salah satu dari 3 Kesatria Jedi Prabowo yang juga adalah wakil CEO Agrinas. Program lumbung pangan ini barulah permulaan. Nampaknya militer akan semakin terlibat, hutan habis dibabat dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena. Jika jumlah food estate ini sudah jutaan hektar, mana swasembadanya? Ini saya minta nih Menteri Pertahanan nih, Prabowo Subianto ini, Anda bertanggung jawab terhadap 6 triliun yang Anda gunakan. Kalau Anda gagal, Anda akui kegagalan itu dan Anda minta maaf. Dan jika Anda mempunyai hati nurani, kembalikan uang itu. Pak Prabowo Subianto yang terhormat, saya siswi dari Jambi mau bertanya. Pertama, apakah ada kemampuan Bapak dari perkataan Bapak dalam video tersebut?
Sementara menanam singkong di tanah subur Indonesia ini saja Bapak gagal. Kedua, pada tanggal 26 Juli 2023 di Hari Rakernas Abdesi di Jambi, dalam pidato Bapak selaku Kemenhan Republik Indonesia dan katanya seorang patriot mantan jenderal elit tentara mendukung dan memuji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang selalu memikirkan dan melihat rakyat kecil. Sementara di Jambi ini ada seorang nenek mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu merawat tentara yang terluka akibat perang melawan penjajah, dizolimi oleh perusahaan Cina dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Presiden Jokowi dan Gubernur Jambi Al-Haris sudah mengetahuinya dan berjanji untuk mengatasinya. Sampai saat ini tidak terbukti. Kenyang makan janji Beni Pak. Di mana letak patriot dan negarawan Bapak selaku mantan jenderal elit tentara melihat kezoliman pahlawannya? Semoga anak siswi yang bodoh dan kurang gizi di Jambi ini mendapatkan jawaban dari Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Yap, food estate mangkrak dan Prabowo pun rungkat. Saya kira seperti itu, dan lagi-lagi Prabowo bermimpi ingin menjadi presiden sementara menanam singkong saja gagal dan buat masyarakat semakin sengsara. Hutan dibuat amburadul yang saya kira bukannya mengurangi beban di tengah-tengah masyarakat, melainkan menambah beban, menambah kerugian negara. Saya kira ini sudah betul-betul berbahaya. Entah uangnya dikemanakan, saya kira Prabowo harus klarifikasi persoalan ini dan harus bertanggung jawab. Dan kiranya Prabowo wajib untuk tidak dipilih, karena kalau sahabat-sahabat dan masyarakat Indonesia mau Indonesia ini semakin sengsara dan hancur, maka pilihlah Prabowo. Tapi kalau ingin negara ini menjadi lebih baik dan menjadi negara maju, maka pilihlah orang yang betul-betul tepat dan mempunyai rekam jejak yang jelas, mempunyai kualitas yang luar biasa seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.